Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno disebut juga dengan Bumi Mataram yang berdiri sekitar abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini awalnya terletak di Jawa Tengah dan wilayahnya dikelilingi pegunungan dan beberapa sungai besar, yaitu Sungai Progo dan Sungai Bengawan Solo. Nah, untuk kehidupan politiknya, kerajaan ini ada dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Yang pertama kita bahas tentang dinasti Sanjaya. Didirikan oleh Raja Sanjaya, merupakan raja pertamanya yang bergelar Sri Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada masa pemerintahannya ini dia berhasil mengembangkan agama Hindu Siwa dan banyak bangunan candi Siwa di Pegunungan Dieng. Yang kedua adalah Sri Maharaja Rakai Pitakan, merupakan raja terbesar dinasti Sanjaya yang berhasil membawa Mataram kuno ke masa jayanya. Rakyat hidup makmur dan Rakai Pitakan berhasil memperluas wilayah dan mempertahankan wilayah Mataram kuno ketika terjadi serangan dari Balaputra Dewa. Nah, Rakai Pitakan juga memerintahkan pembangunan Candi Prambanan yang terkenal hingga saat ini. Nah, yang ketiga adalah pada masa Sri Maharaja Rakai Empu Sindo, pusat kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur untuk menghindari serangan dari kerajaan Sriwijaya, dan terjadinya bencana letusan gunung api saat di tempat sebelumnya. Dan yang kedua adalah dinasti Shailendra, di mana kerajaan ini jadi bercorak Buddha dan sudah memerintah sejak tahun 700-an di Jawa Tengah. Nah, raja pertamanya Samaratungga merupakan raja terbesarnya. Pada masa pemerintahannya dibangun Candi Borobudur, berhasil menyelesaikan dan menjadikan Candi Borobudur terbesar di Nusantara. Yang kedua dilanjutkan oleh si Pramodawardhani yang merupakan putri dari Samaratungga. Ia menikahi Rakai Pitakan dari dinasti Sanjaya. Nah, pernikahan ini berhasil menyatukan kedua dinasti. Dan yang terakhir baru Balaputra Dewa, merupakan putra dari Samaratungga dan ibunya Dewi Tara, putri dari Raja Sriwijaya. Pernikahan Pramodawardhani dengan Rakai Pitakan telah menimbulkan kecewaan dari Balaputra Dewa dengan merasa hak atas tahta kerajaan Mataram kuno dibandingkan Rakai Pitakan. Balaputra Dewa menyerang Rakai Pitakan, tetapi gagal hingga akhirnya melarikan diri ke Sriwijaya. Nah, selanjutnya juga pemerintahan kerajaan Mataram kuno ini mengenal beberapa menteri, yaitu adanya nanti sebutan Rakian Hino, Rakian Halu, Rakian Sirikan. Ketiga jabatan tersebut berperan membantu raja menjalankan pemerintahan. Nah, selain itu juga ada Dewan Penasihat terdiri dari 5 orang patih. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan sosial ekonomi pada masa kerajaan Mataram ini yaitu daerahnya sangat subur dan sungai-sungai besar mengalir di wilayahnya. Nah, ini mendorong pesatnya perkembangan kegiatan pertanian penduduk kerajaan. Sungai-sungai besar yang mengalir dimanfaatkan untuk irigasi pertanian dan sarana transportasi air. Nah, penduduk kerajaan terkenal memiliki toleransi beragama yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya dua dinasti yang bercorak agama berbeda dan yang dapat berdampingan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang kehidupan budaya, di mana dalam kehidupan budaya kerajaan Mataram kuno ini banyak meninggalkan sumber berupa candi, prasasti, dan kitab. Nah, beberapa peninggalannya yang pertama adalah prasasti Cagal ini ditemukan di daerah Sleman, Yogyakarta. Cagal merupakan salah satu prasasti penting kerajaan Mataram kuno yang berisi tentang dinasti Sanjaya. Lalu nanti ada prasasti Mantiasih yang berisi tentang silsilah dinasti Sanjaya. Lalu Candi Prambanan tadi yang didirikan pada masa Sri Maharaja Rakai Pitakan. Lalu nanti ada juga Candi Borobudur yang didirikan pada masa Raja Samaratungga.
Lalu nanti ada juga Carita Parahyangan adalah kitab yang berisi asal-usul Sanjaya, Putra Sena, dan yang terakhir adalah Prasasti Sojomerto berisi silsilah dinasti Sailendra. Nah, itulah kira-kira penjelasan tentang Kerajaan Mataram kuno. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.